Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Irawati dengan nomor induk mahasiswa 1810116220041. Dalam video kali ini saya akan memaparkan apa-apa saja yang saya dapatkan dalam perkuliahan pembelajaran membaca. Sebelum itu, saya akan menutup mata saya terlebih dahulu. Baik, yang saya dapatkan selama perkuliahan pembelajaran membaca, yang pertama pengertian membaca. Membaca merupakan suatu proses berpikir untuk memperoleh suatu pengetahuan baru atau informasi baru yang dilakukan dengan visual atau penglihatan, dengan melihat lambang-lambang tulisan. Kemudian tujuan membaca, saya di sini memaparkan ada 3 tujuan umum dalam membaca. Yang pertama, untuk memperoleh informasi, yang kedua menambah pengetahuan, dan yang ketiga untuk hiburan. Kemudian manfaat dari membaca. Manfaatnya itu dapat untuk menggunakan suatu barang kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk menggunakan blender. Nah, di dalam kotak blender itu ada kan tulisan untuk bagaimana cara menggunakannya, cara merawatnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kalau di sekolah, membaca itu untuk sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Misalnya untuk mengetahui sejarah Indonesia, kita harus membaca mengenai buku sejarah Indonesia. Jadi kita membaca gitu. Kemudian setelah itu, permasalahan dalam meningkatkan minat baca pada siswa membaca pemula beserta strateginya. Nah, misalnya setelah sekolah siswa tidak suka lagi membaca, tidak mau membaca karena dia ingin bermain game online seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar siswa juga rajin membaca di rumah, bisa mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, strategi yang dapat dilakukan misalnya dengan orang tua setelah siswa pulang sekolah, orang tua mengajak siswa sore-sore jalan-jalan atau pergi ke perpustakaan bersama teman-temannya, membaca sambil bermain, belajar sambil bermain, seperti itu. Kemudian permasalahan meningkatkan minat baca pada siswa yang membaca lanjutan beserta strateginya. Nah, untuk di sini itu kebanyakan siswa yang membaca lanjutan ini sudah bisa membaca, namun dia tidak memiliki motivasi. Menurut saya seperti itu, motivasinya agak kurang. Jadi ya guru atau orang tua sebaiknya memberikan motivasi yang lebih kepada siswa tersebut. Kemudian yang saya dapatkan, yang saya dapatkan ada juga mengenai klasifikasi membaca. Nah, di sini ada berdasarkan sasaran seperti membaca lanjutan, membaca permulaan, kemudian berdasarkan cara membaca nyaring, dan membaca dalam hati. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu yang saya dapatkan metode-metode pembelajaran membaca pada tingkat permulaan seperti metode SAS, metode eja, metode bunyi. Kemudian dalam tingkat lanjutan metode SD3R. Kemudian yang saya dapatkan itu
materi KEM, kecepatan efektivitas membaca. Dalam materi itu ada rumus untuk menghitung kecepatan efektivitas membaca. Rumusnya yang pertama kita mencari kecepatan membacanya, yaitu jumlah kata dibagi durasi yang dibutuhkan dalam membaca, kemudian dikali 60. Nah, ditemukanlah hasil kecepatan membaca. Kemudian rumus kita mencari PI, pemahaman isi. Nah, situ nilai siswa dalam menjawabnya, misalnya nilainya 60 dibagi 100. Nah, kemudian kecepatan membaca dikali dengan pemahaman isi tadi. Nah, jadilah hasilnya. Kemudian saya juga membuat video mengenai tutorial kecepatan efektivitas membaca. Dapat dilihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu materi mengenai, kami disuruh mencari silabus. Nah, silabus pembelajaran bahasa Indonesia dan membuat skenarionya, kemudian mempraktekkan skenario tersebut. Masih ada banyak ada banyak materi yang saya lewatkan mungkin, jadi mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.